Oke, kita lanjut aja. Gini, saya share dulu deh. Saya share dulu layarnya. Langsung aja ya, teknis. Kita langsung teknis. Dari hasil postingan kita 2 hari, apa bukan 2 hari ya, dua kali, kan kita sudah punya jasa seserahan pernikahan terdekat di Bekasi. Nah, kemudian ada lagi kita punya jasa seserahan pernikahan terdekat di kecamatannya, di Kecamatan Babelan, Bekasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah, kalau kita lihat sini aja dulu ya, ini kita buat sebagai induknya. Induknya itu kan Bekasi, ya. Ambil satu kota dulu deh, ambil satu kota dulu. Induknya Bekasi. Nah, berarti turunannya kita pakai semua kecamatan, ya. Bisa di Kecamatan Babelan, Tambelang, Kecamatan Tambelang, Kecamatan C, Kecamatan D, semua kita buat kecamatannya. Nah, artinya dia ada induk, ada turunan atau anaknya lah istilahnya ya. Nah, ini juga berlaku kalau seandainya Pak Arif dulu deh yang kelihatan, dia lihat fotonya doang nih. Jadi jika seandainya Pak Arif, target marketingnya, Pak Tony, saya target marketing saya itu Jawa Barat, contoh gitu ya. Jadi kita pakai induknya Jawa Barat, ya. Kita buat induknya Jawa Barat seperti ini, induknya. Kemudian nanti anaknya atau turunannya kita pakai Kabupaten Subang, Kabupaten apa, Kota Cimahi, Tasik, Pangandaran, Bekasi, Bogor, Depok itu kan turunannya. Nah, supaya mereka saling berkaitan, supaya saling mendukung, maka antara induk dengan anaknya itu kita buat link, kita buat ada supaya ada hubungan, ya, supaya ada link. Itu yang pertama nanti yang kita buat. Yang kedua, bisa nggak kita buat link terhadap, kalau ini kan memang artikel, tapi artikel jualan ya, artinya produk. Nah, bisa nggak seandainya kita masukkan di dalam artikel? Artikel ini kan kita tahu semua bahwa artikel ini lebih ke knowledge, ya, lebih ke ilmu, kita menjelaskan ilmunya. Atau contoh gini, kita coba deh tambahkan sebuah satu artikel. Jadi saya nanti punya 3 postingan ya. Tadi kan saya udah punya 2, nanti saya buat lagi satu postingan dan untuk artikel. Nah, selalu kita membuat dashboardnya kita buka dan panel adminnya juga atau panel ya, admin panel lah, admin panelnya kita buka. Oke. Nah, di sini perlu saya tambahkan lagi satu postingan tapi dalam bentuk artikel bukan produk, ya. Kalau produk kan kita di sini ya postingnya. Kalau artikel di bawah sini persis di bawahnya. Nah, isinya apa? Isinya adalah tentang sama, keyword utamanya sama, tentang seserahan pernikahan. Nanti tinggal di ini ya, dikondisikan atau dibuat dengan produk Bapak masing-masing atau produk vendor lain gitu ya. Nah, saya coba satu di sini. Nah, kira-kira apa sih perlunya kita buat artikel, ya? Toh juga di dalam artikel itu kita nggak jualan, kita nggak kasih nomor WA untuk diklik orang, ya. Karena di artikel itu kenapa? Karena memang di artikel kita hanya membuat kayak penjelasan atau ilmu lah, membagi ilmu gitu ya. Contoh kita buat gini, 7 jenis seserahan pernikahan. Nah, ini keyword utamanya selalu ada. Mau apapun di depannya, kalimatnya atau katanya, atau apa di belakangnya, bebas. Tapi selalu keyword utamanya ini. Contoh, seandainya produk kita umroh. Berarti kan di sini selalu ada kata umrohnya harus ada. Karena itu keyword utamanya. Nah, coba kita enter. Kira-kira ada nggak sih yang buat seperti ini? Nah, ini yang mengagetkan kita. Apa urusannya bank
Sam Niaga membuat artikel seserahan pernikahan. Apa hubungannya? Dia ada kok ini, dia ada nih postingannya. Yang artinya apa? Kenapa mereka buat seperti itu? Mungkin pernah dijelaskan oleh Pak Putra. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan traffic, ya, untuk mendapatkan traffic. Kalau ini kita klik, benar ada, benar ada. Coba kita lihat lagi. Oke lah, kalau liputan 6 masih ada, masih masuk logikanya, ya. Ini Frank, oke, oke lah masih masuk. Howell and Co masih. Gramedia empat macam seserahan, bolehlah karena dia buku, gitu ya. Wallapop, suara.com. Nah, hampir semua ikut, hampir semua membuat postingan ini kayak ini Lala Move. Lala Move aja buat. Nah, tujuannya apa? Memang betul tujuannya untuk apa ya? Memberitahu, membuat ilmu apa? Membagi ilmu. Tapi tujuan sebenarnya secara SEO adalah untuk meningkatkan traffic. Karena apa? Karena pada saat nanti diklik, ya, pada saat diklik ini, tandanya ini saya klik, berarti saya memberikan traffic ke dalam Tem Niaga, Bank Niaga ini, Bank Tem Niaga. Nah, perkara orang mau baca-baca, tapi sebenarnya semakin banyak orang, semakin panjang atau semakin lama orang membaca, itu trafficnya makin bagus. Maka lebih bagus kita buat eh, artikel kita itu apa ya bahasanya penasaran, orang penasaran baru baca paragraf pertama masih dia pengen lanjut ke bawah lagi paragraf kedua ketiga karena apa? Penasaran. Nah, kalau kita berlama-lama di dalam sebuah artikel itu akan menambah traffic yang bagus, yang artinya bahwa nanti di artikel yang akan kita buat ini juga seperti itu, kita usahakan supaya orang berlama-lama membacanya. Nah, tadi kan ada 7 jenis seserahan pernikahan, buat aja sekitar. Ada nggak kita buat 15 jenis seserahan pernikahan biar lama orang bacanya. Tuh, ada 15, 20 ya. Karena apa? Kita juga nggak sulit juga ngarangnya, nggak perlu ngarang lah bahasanya. Minta aja ChatGPT buat. Nah, kita ambil contoh, kita buat contoh gini. Ini kita input artikel. Jadi cara membuat artikel itu gini ya. Sama mirip sih dengan produk. Tinggal buat judul artikel kita sebut aja di sini. 20 jenis atau macam boleh. Jenis seserahan pernikahan, ya. eh Apa? Ya udah gitu aja kita buat. Dua, kita lihat saja ada nggak ya dengan begini. Kita coba lihat suggest-nya. Nah, ini ada nih 20 jenis seserahan pernikahan apa saja dan gambarnya di Indonesia, penjelajahannya dan harganya. Ya, lebih cocok dan harganya aja ya. Nah, kita pakai ini. Nah, ini judul kita ambil karena suggest-nya ada seperti itu. Tinggal naikin supaya agak panjang juga gitu. Nah, kemudian tinggal eh, dua, tiga ya. Berarti tinggal fotonya belum. Kita ambil foto ya kalau bisa sih harus foto sendiri ya. Cuman di sini saya pinjam dulu punya siapa yang punya saya juga nggak tahu. Kita ambil aja. Karena ini kan contoh doang. Kalau saran saya sih jangan ngambil gambar orang. Nanti diklaim bagusnya punya sendiri. Nah, gambar sudah saya jelaskan kemarin. Pada saat kita ngambil gambar, kan suka gini juga sih ya. Waktu kita dapat gambar nih atau dikirim orang gambar ke WA kita. Terus kita download dari WA. Nah, kalau kita download dari WA, nama filenya itu seperti ini. WhatsApp image 2025 tanggal segini. Ini kan nggak ada artinya buat buat kita gitu. Ya hanya tahu ini dari WA, tanggalnya segini.
Nah, tapi ini nggak bagus. Yang bagusnya adalah setelah kita download, rename, ya, ganti namanya. Ganti namanya menjadi, nah tadi udah kita buat download, namanya adalah, mana tadi ini, save image as. Nah, nama filenya harus keyword utama, yaitu adalah seserahan, tidak boleh ada spasi, ya. Tapi kita punya dua kata. Nah, spasinya diganti jadi tanda minus atau garis hubung, ya. Pernikahan. Nah, kalau seandainya lebih dari satu gambar, tinggal buat aja 01, 02, 03 gitu ya. Gambar pertama 01, gambar kedua 02, gambar ketiga 03. Karena di depannya kan pasti sama, seserahan pernikahan. Nah, tujuannya, nah, kemarin sudah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa saya ulang. Tujuannya kenapa kita pakai nama filenya seperti itu? Nah, tujuannya ini nggak ada lagi. Tujuannya nanti adalah supaya di sebelah kanan ini ada gambarnya. Cuman di sini nggak ada yang pakai karena memang, nah di sini juga ada gitu. Di sini ada contoh nih, orang pada nggak mau pakai gambar, nah seperti ini. Nah ini ada gambarnya di sebelah kanan. Gambar sebelah kanan ini karena dia pakai nama file gambarnya menggunakan keyword utama. Ini umroh, ya, umroh satu, umroh dua gitu. Nah sementara yang lain masih nggak ada, kosong, 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 kosong. Nah ini ada. Nah, bedanya itu antara yang ada gambar dengan yang tidak ada gambar adalah karena nama file gambarnya tidak menggunakan keyword. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya sarankan harus pakai keyword supaya nanti kan lebih bagus ada gambar. Sorry ya. Itu yang pertama. Kedua, nanti gambar di sini juga kita ikut di kanan ini. Atau dalam kumpulan-kumpulan gambar biasanya ada tuh. Kumpulan-kumpulan gambar ada ya kayak tadi. Nah, ini seperti ini kumpulan gambar ini. Kita juga ikut di situ. Kayak gini nanti muncul, ya, website kita gitu, gambarnya di sini. Oke, makanya selalu baik itu di produk maupun di artikel, gambar selalu menggunakan nama filenya keyword. Oke, ini kita ambil open. Nah, kemudian alternatif image, ya, ya kita pakai aja namanya seserahan pernikahan, keyword aja. Seserahan pernikahan. Oh, boleh kita pakai ini aja juga sebenarnya nggak apa-apa, isi aja semua ini boleh. Atau belakangnya. Jadi yang penting ada keyword utamanya, ya. Yang penting ada keyword atau hanya keyword utamanya ditaruh nggak apa-apa bisa. Nah kemudian tinggal kita isi kontennya. Nah ini kita minta ChatGPT buatkan saya artikel tentang, atau ya artikel yang boleh kita pakai Google friendly. Saya suka pakai gini, Google friendly. Google friendly artinya yang ramah Google atau bahasanya yang disukai oleh Google gitu loh. Dan SEO friendly. Tentang, nah tentangnya kita kasih judul kita. Judul kita tadi apa? 20 jenis seserahan pernikahan dan harganya. Oke. Nah, cuma nanti gini, eh, ada bagus, ada tidaknya kalau kita pakai tahun di belakang. 20 jenis seserahan pernikahan dan harganya tahun 2025 gitu ya. Bagusnya kemungkinan dicari macam yang pada saat tahun ini. Yang nggak bagusnya sebulan lagi itu udah nggak penting itu karena 2025.
sebulan lagi itu udah 2026. Jadi main main tanggal itu, main tahun boleh, mungkin nanti pada saat posting Januari sih masih boleh lah ya. Jadi masih ada 12 bulan ke depannya gitu. Jadi nanti di sini kita pakai eh, jas 20 jenis seserahan pernikahan dan harganya di tahun 2026 gitu. Ya terbaru kan bahasanya. Atau boleh pakai gini aja mendingan terbaru. Terbaru itu kan relatif karena nggak ada tahunnya. Oke, ini tinggal kita. Nah, ini sudah dibuat sama dia. Ya. Nah, udah jadi. Sebenarnya kalau masalah harga, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, artinya gini, eh, harganya benar atau tidak benar itu nggak ada masalah buat kita. Karena apa? Kita nggak jualan di sini. Kita hanya mengira-ngira aja kan, coba lihat harganya. Rentang harga 200, cuk, kan lucu. 250 sampai 900 ribu, jauh banget rentangnya. Jadi nggak apa-apa, karena ini hanya untuk dibaca orang. Kita ambil sampai sini aja, kopikan. Karena di sini, nah bedanya nanti, bedanya, ini tetap ya, heading-headingnya tetap kita buat ya, tetap jangan salah. Ini heading dulu udah benar. Tetap kita buat heading-headingnya, jangan diabaikan. Nah, ini kan tiba-tiba heading satu, salah nih udah. Nah, ini harusnya heading dua. Terus bawahnya lagi, di bawah heading dua, dia ada sub. Ada sub ini ya, berarti ini harusnya heading tiga. Nah, ini juga harus heading tiga. Nah, ini heading tiga nih. Banyak lagi nih. Ada 20 ya. Ya, ya nanti dibenarin deh di tempat masing-masing. Ini 20 banyak banget. Jadi semuanya harus dirapiin ya. Heading-headingnya dirapiin. Ya, ya memang harus capek sih sebenarnya di awal-awal kan saya bilang ini waktu postingnya yang capek. Tapi nanti udah lama-lama enak. Oke, nanti dibuat heading tiga semua ya. Sampai bawah sampai 20. Nah, setelah 20 baru nanti di sini kan ini menjadi sub, bukan sub-sub lagi tapi sub. Nah, ini kita pakai sub judul, sub judul, heading 2. Nah, ini juga sub judul kita pakai heading 2. Nah, ini enggak. Ini normal. Karena kosong ya, kita normalin karena dia kosong. Nah, ini kita pakai heading 2. Oke, habis. Nah, ini tinggal simpan. Sudah. Artinya eh, kita punya dua untuk produk dan satu artikel. Ya. Nah, kita masuk ke materi yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya agar semua yang produk-produk yang kita posting dengan artikelnya itu saling terhubung. Kalau bahasa saininya, yang tiga ini saling mendukung gitu. Mendukung itu artinya pada saat orang baca ini, tiba-tiba ada link di sini, baca juga ya, atau baca produk lainnya, atau baca
penawarannya gitu ya. Nanti kalau kita buat di sini di bawah sini. Nah, supaya ada link, begitu diklik dia lari ke postingan produk kita ke sininya. Nah, dari sini pun kita buat link larinya ke induknya. Ya, berarti ada induk, ada anak, ada artikel, ada tiga. Nah, caranya gini. Jadi dalam link, link itu sebenarnya ada empat jenis. Ya, saya aduh nih punya orang, tapi nggak apa-apa. Ya, dalam artikel atau dalam konten, konten lah saya nyebutnya konten aja karena nanti saya bilang artikel dikira yang artikel yang tadi. Dalam artikel SEO sangat diperlukan link. Nah, link itu ada beberapa jenis. Ya, pertama link internal, kemudian ada link eksternal, ketiga ada link anchor, kemudian yang keempat ada link atau backlink. Nah, ini sangat penting di dalam sebuah konten SEO. Dan menurut saya ya minimal dua ini wajib atau tiga tiga ini wajib wajib kita buat dalam satu posting. Halo, oh ya. Nah, cara membuatnya yang pertama kita coba bagaimana cara membuat sebentar, Pak Ben, suaranya masuk. Bentar ya, itu dulu ya. Oke. Nah, kita bagaimana cara membuat link internal? Pertama tadi gini, tadi kan sudah kita buat konten kita itu ada induknya, artinya induknya itu seserahan pernikahan di Bekasi. Kemudian ada anaknya seserahan pernikahan di Kecamatan Babelan, Bekasi. Kemudian kita punya artikel seserahan pernikahan atau 20 jenis seserahan pernikahan. Ada tiga. Nah ini kita saling kaitkan. Pertama, dari induknya dulu ke anaknya. Baru dari induknya ke artikel. Nah kita ambil induknya kan ini. Ini kopikan aja. Kita cari di postingan kita yang mana sih induknya. Ini kalau mau dicari gini, kopikan aja. Kopikan ini judulnya. Baru masuk ke sini. Cari nama produk paste. Nah ini dia. Ini yang induknya. Kita edit. Nah, baru kita buat link internal, ya. Link internalnya kita buat eh kalau bisa di tengah sini, jangan jangan bisa juga sih di sini di atas bisa. Cuman di mana kita buat link itu seperti ini ya. Jadi pada saat orang baca ada clickable, artinya ada yang bisa diklik di sini nanti supaya pindah ke berikutnya, pindah ke link yang dilinkkan. Nah, artinya yang kita buat link itu harus keywordnya juga. Ya, mau keyword pendek ataupun keyword panjangnya bebas. Nah, keyword pendeknya kan adalah atau keyword utamanya adalah seserahan pernikahan. Nih, nah ini kita blok. Kalau ini kita mau buat link ke anaknya, ini kan induknya ya. Ingat ya, ini induknya di Bekasi. Kita link ke anaknya di Babelan, Bekasi. Nah, cara buat linknya di blok dulu, kemudian klik tombol link. Nah, kemudian kasih nomor URL. URL anaknya di mana? Kita cari anaknya ada di mana. Ini yang Babelan Bekasi ya. Kita buka dulu. Nah, URL yang ini namanya URL. URL ini permalink atau URL sama aja. Ini kita kopikan, masukkan ke sini.
paste. Lalu, nah, kemudian kita buat targetnya. Targetnya apakah dia langsung ngebuka si websitenya dengan menutup di halaman atau di tab yang sama, atau membuka tab yang baru atau Windows yang baru. Kita tinggal pilih, ya. Kalau yang baru kita pakai new Windows. Oke. Nah, kita tes dulu ya. Nah, ini kita simpan. Simpan, kemudian kita coba cari induknya tadi mana. Ini. Nah, di sini ada nih. Ini yang tadi kita buat kan. Nah, beda ya. Ya, jadi kalau kita mouse-nya kita pindahin ke sini, nggak ada clickable-nya, nggak ada gambar tangan. Tapi kalau waktu yang di link dia akan berubah gambar tangan. Artinya pada saat diklik di sini dia harus pindah ke anaknya, ke babelan tadi, gitu loh. Nah, cuman hati-hati mainnya, jangan ya, jangan mana tadi? Nah, ini, jangan beda. Jadi jangan dibuat tiba-tiba di sini eh, yang dibuat Bekasi gitu, di Bekasi dibuat link ke seserahan pernikahan, itu nggak nyambung. Jadi kita harus nyambung kalimat yang dibuat link ke yang akan ditujukan linknya. Nah, kemudian itu tadi ke Babelan Bekasi. Nah, selanjutnya kita arahkan lagi buat link internal ya. Itu internal ya. Link internal itu adalah membuat link ke postingan yang ada di dalam website itu sendiri. Itu internal namanya, link internal. Jadi ke, link ke dalam, di dalam satu website gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita mau buat link ke artikelnya. Nah, boleh kita buat di sini, boleh tambahkan juga di sini. Eh, bisa eh, untuk lebih jelas atau kami juga mempunyai beberapa pilihan seserahan, seserahan pernikahan lainnya. Nah, ini boleh kita buat link ini. Nah, boleh seperti itu. Kita buat jadi link, boleh. Seserahan pilihan seserahan pernikahan ini, ya. Atau kalau memang sudah kalau ada di dalam konten kita yang di sini boleh pakai ini juga. Jadi tidak perlu menambah. Tadi masalah tadi saya belum menemukan satu lagi. Adanya seserahan. Coba ada nggak yang seserahan pernikahan lain? Ada nggak? Seserahan berpengalaman. Nah, saya tidak. Kalau tidak ada, berarti kita buat baru aja. Tapi jangan juga tiba-tiba klik di sini gitu. Jangan, harus ada kalimat pengantarnya. Ya. Kita buat aja satu kalimat seperti tadi yang saya buat kan. Mana tadi? Kami juga mempunyai beberapa pilihan seserahan pernikahan dan harganya dengan atau lengkap dengan harga. Nah, ini boleh kita pakai gini. Ini kita blok, kita buat link. Nah, linknya ke artikel yang tadi yang kita buat. Nah, ini. Jadi dia kan seserahan pernikahan dan harganya ada kalimat itu. Jadi harus sama-sama. Di induknya tadi ada kalimat seserahan pernikahan dan harganya. Di sini yang ditujukan juga adalah seserahan pernikahan dan harganya. Artinya gini, jangan di induknya kita buat link, kita ada tulisan seserahan pernikahan, tapi linknya ke produk lainnya. Contoh tiba-tiba kita buat linknya ke umroh. Nah itu kan nggak nyambung dan itu nggak bagus. Tapi
dia harus yang linknya ke dalam konten yang relevan, artinya konten yang sama. Ya, kalau udah ketemu gini, tinggal link ini yang kita kopikan, kopikan. Nah, ini tadi kan, sorry, biar kita ulang ya. Ini kalimat ini di blok, baru mana sih? Di blok, klik link. Nah, ini kita paste link dari artikel yang ini tadi. Mana? Ini, ya. Kan artikelnya ini linknya kita kopikan, baru masukkan ke sini URL-nya. Nah, kita tinggal buat targetnya. Targetnya apakah tidak membuka halaman baru atau membuka halaman baru? Saya pakai biasanya membuka. Nah, perkara warna tinggal pilih aja kalau warnanya mau diganti-ganti terserah. Mau warna merah, mau warna biru, tinggal ganti di sini ya. Atau dibuat warna merah, maunya warna merah tapi tebel, gitu boleh. Nah, setelah itu berarti kita punya dua link. Link pertama untuk Babelan Bekasi, link kedua untuk artikel. Oke, nah itu sebut dengan yang link internal. Oke, nah kemudian kita masuk ke link eksternal. Apa yang disebut dengan link eksternal? Ini udah saya simpan dulu biar nggak lupa. Nah ini link internal udah selesai. Sekarang kita pakai link eksternal. Link eksternal itu tadi itu kita membuat link keluar dari website kita. Kalau tadi kan link internal, kita membuat link ke dalam website atau konten yang ada di dalam website itu sendiri. Kalau eksternal, kita membuat konten keluar, atau bukan konten, kita membuat link keluar atau ke website lain atau ke konten website lain gitu ya, di luar dari website kita. Itu namanya link eksternal. Nah, apa yang kita buat link? Ya, linknya tetap harus yang relevan, sama-sama pembahasannya gitu loh. Nah, kita coba cek masih ada lagi nggak? Hmm, seserahan. Nah, boleh kita pakai seserahan seperti ini. Tapi, nah kita pakai pernikahan aja. Tapi harus kalimatnya harus benar ya. Vendor seserahan pernikahan biasanya menyediakan perlengkapan keranjang. Nah, ini boleh kita tambah ini. Pernikahan. Nah, ini yang kita buat linknya. Seserahan pernikahan. Linknya kemana? Nah, ini agak bahaya. Kita nggak tahu kemana. Nah, kalau saya biasanya saya mainin Wikipedia aja. Wikipedia, seserahan pernikahan ada nggak di Wikipedia? Nggak ada. Tidak ada. Nah, kita pakai seserahan aja. Nggak ada nih seserahan. Nah, ini diklik. Nah, linknya ini yang kita kopikan. Jadi dari website kita linkkan ke Wikipedia. Berarti kan dia keluar dari website kita. Ini namanya eksternal. Nah, ini tinggal seserahan pernikahan di klik linknya. Kemudian tadi yang Wikipedia, linknya di paste di sini. Nah, nah ini. Nah, kalau link eksternal kami sarankan maksimum tiga ya. Contoh nih kalau seandainya mau dibuat Bekasi, Bekasi juga boleh nggak dibuat Bekasi? Boleh. Kalau saya sarankan kalau Bekasi, ambil aja itu eh, website pemerintahan Bekasi itu loh. Kota Bekasi. Ada nggak websitenya dia? Nah ini pakai ini. Karena di sini, karena tadi, kenapa itu saya bilang relevan? Karena kan di sini
kita bicara Bekasi dan dia link ke Bekasi juga gitu. Nah, Bekasi yang mana? Boleh boleh di kontennya atau boleh ke sini aja ke domainnya. Nah, baru ini. Atau boleh juga nggak harus ke sana, atau kita buat ke Bekasinya, Bekasi yang ada di Wikipedia aja. Boleh ya. Jadi ada dua cara. Nah, ini ngambil dari Bekasi yang Wikipedia. Wikipedia juga kan ada Bekasi pembahasannya, ya. Nah, boleh kita ini Bekasi, kota Bekasi gitu. Nah, ini ambil linknya, tambahkan. Nah, ada tiga link info eksternalnya ada tiga. Nah, itu bisa bisa di atas, bisa di tengah, yang ada relevansinya lah dengan konten-konten yang lain. Nah, yang ini eksternal, internal sudah. Oke, sudah. Tinggal link anchor. Link anchor itu apa? Ini. Seperti tadi kita katakan bahwa link internal membuat link ke dalam konten yang lain, tapi di dalam website itu sendiri. Link eksternal adalah membuat link ke konten lain, tapi di luar dari website kita sendiri. Berarti ke website orang, gitu ya. Kemudian link anchor itu adalah membuat link ke dalam diri dia sendiri. Contoh gini, membuat link ke dalam, nah di sini, ini kan ini kita buat link di sini. Begitu diklik link, yang dibuka ya dia-dia juga, ya. Nah, caranya kita buat gini. Mana tadi itu? Nah, ini. Nah, ini seandainya kita buat seolah-olah gini ya. Kita ingin nanti eh, pada saat ada orang klik seserahan di sini, udah rekam belum ya? Lupa nanti. Pada saat nanti kita klik seserahan, nah itu nanti begitu diklik, harapannya dia akan pindah langsung ke, karena kan dia masuk ke dalam diri sendiri kan, pindah langsung ke bawah sini, nah ke bagian seserahan sini, ya. Nah, artinya berarti nanti pindahnya dia ke sini nih. Jadi begitu yang tadi diklik, dia lompat langsung ke sini, ke postingan selanjutnya. Nah, caranya gini, itu namanya link, kita buat link anchor. Caranya kita buat klik tujuan, tujuan dari link anchornya kemana. Tadi udah kita buat tadi di sini. Kemudian ini dikasih tanda bendera, anchor, namanya anchor. Nah, terus kita buat nama anchornya apa? Seserahan satu. Nah, gambar benderanya ada kan? Nah, tadi kita membuat bahwa pada saat pada saat ini diklik, yang mana sih sebenarnya bebas ya. Kita pakai ini aja, tapi sama-sama seserahan ya, sama-sama keyword utamanya. Nah, ini ada seserahan. Pada saat nanti orang klik ini, dia akan lompat langsung ke mana tadi ada yang gambar bendera, langsung lompat ke sini. Nah, caranya gini, kita blok dulu ya, kita blok seserahannya, kemudian kita klik link, kemudian kita pilih link tipe linknya, jangan URL, kita pakai anchor ini. Nah, anchor lompat kemana? Ke nama anchor yang baru kita buat tadi, yaitu seserahan satu.
ya. Kemudian, oke, boleh dipertebal, dikasih warna bebas ya. Ini dalam keunggulan. Coba kita coba simpan. Kita lihat hasilnya. Keunggulan tadi mana? Nah ini. Jadi internal link kita pakai yang ini, dia masuk ke artikel kita, ya. Artinya masih di dalam satu domain ini, itu internal yang pertama, ya. Itu internal yang pertama. Kemudian internal yang kedua kita pakai apa tadi? Ini. Nah, oh ini masih dalam vendor. Nah, ini eksternal. Dia eksternal lari ke website lain. Nah, internal, eksternal udah. Anchornya mana tadi? Anchornya mana tadi? Lupa saya. Anchornya kita pakai di ini ya, menggunakan jasa seserahan. Nah, dia langsung lompat ke sini, ya, lompat ke nomor berapa tadi? 6. Mana sih? Kurang jauh sih lompatnya. Lompatnya kurang jauh. Ini kan nomor 1. Nah, begitu diklik, dia langsung lari ke nomor 5, artinya yang ke-6. Di sini tadi kita buat. Ya. Dia langsung lompat ke yang kita tuju, yang kita buat bendera tadi. Nah, itu perkaranya harus ditaruh di situ atau enggak, itu enggak ada masalah. Itu sebenarnya kayak gini ya, kalau kita buat, Bapak Ibu pernah baca e-book, e-book itu kan ada daftar isi. Jadi waktu daftar isinya kita klik, dia langsung lompat. Contoh, daftar isinya ada bab 2. Nah, begitu kita klik bab 2, tiba-tiba dia akan langsung lompat ke pembahasan bab 2 tanpa harus scroll-scroll. Nah, itu juga sama seperti ini. Itu namanya link anchor. Bisa nggak dibuat lebih dari satu? Bisa. Terserah. Itu tujuannya buat apa coba? Sebenarnya sih bukan buat manusia, lebih ke robot sih. Biasanya tujuannya dia pakai link anchor itu biasanya untuk buat daftar isi, ya. Atau hmm, di sini, kita buat contoh gini ya. Di sini kita menyebut, ya, sesuatu, tapi tidak dibahas secara detail. Tidak dibahas secara detail. Kalau ingin detail, klik di sini. Nah, begitu diklik langsung masuk ke bagian detailnya, lompat ke bagian detail gitu. Nah, tujuannya seperti itu sebenarnya. Link anchor itu dibuat seperti itu, ya. Nah, tapi bagi kita yang main SEO itu sangat berguna dan wajib ada. Nah, ini link anchor sudah. Nah, kemudian backlink. Nah, backlink ini saya nggak bisa praktekkan di sini. Atau boleh saya praktekkan. Caranya gini. Yang dimaksud backlink adalah ada link dari website lain masuk ke kita. Ada link dari website lain yang mengarah ke sini, ke domain kita atau ke bagian ini kita, postingan kita yang ini. Nah, ambil contoh gini, ada link dari website lain, berarti katakanlah link yang datang dari website lain itu adalah 33.biz.id. Oke, nah, panel MS. Nah, cuman kan di sini harus ada pembahasan juga tentang seserahan pernikahan di website lain itu. Itu harus ada, baik itu di dalam produk maupun di dalam artikel. Jadi saya masukinnya dalam artikel aja ya, biar sama. Nah, di artikel saya buat judul 3 atau 4 bentuk
Tuh, terbaik. Seserahan pernikahan. Pernikahan terbaik tahun ini. Gitu ya. Ini kan hanya berita doang. Nah, ini minta ChatGPT dulu biar dibuat kontennya. Ini ganti judul aja. Ya. Recording in progress. Nggak ini. Ngejuit, Badin. Kak, itu dulu ya, tak mood ya. Oke. Nah, ini saya buat baru ya. Judulnya empat bentuk siaran terbaik tahun ini. Nah, ini saya pilih. Ini saya kopikan ini punya saya ya. Artinya dari website lain masuk linknya ke kita. Jadi, tapi dengan catatan link atau pembahasan produk yang ada di website lain itu harus sama dengan yang kita linkkan ke dalam website kita. Jadi kalau di sana membahas tentang seserahan pernikahan, begitu di link ke tempat kita harus ke linknya ke seserahan pernikahan juga. Jangan dibuat linknya malah ke contoh di sini ada yang bukan agen properti gitu kan, larinya ke sini. Nah itu secara backlink ya bisa-bisa, cuman mubazir, nggak ada manfaatnya. Dia harus relevan, artinya di sana bahas seserahan pernikahan, linknya harus juga ke seserahan pernikahan juga gitu, supaya diingat, jangan jangan beda pembahasannya atau keyword utamanya harus ke sini atau ke kan ada tiga tuh, ke sini boleh, ke sini juga boleh, ke yang 20 jenis atau yang babelan juga yang kecamatannya. Yang penting sama-sama pembahasan seserahan pernikahan, gitu ya. Nah, ini si kopikan udah belum ya? Udah belum. Nah, inilah saya kopikan dulu. Saya kopikan dulu ke sini. Ini udah benar, heading-headingnya udah benar kayaknya. Ini biar nggak ada garis-garisnya aja sih sebenarnya saya buat biar biar kelihatan rapi juga. Ini kan terlalu rapat dan ada garis, jadi saya mau buang garisnya, terus saya turunin biar nggak terlalu rapat. Tampilan di handphonenya nanti biar nggak membludak gitu ya, harus ada spasi-spasi gitu, biar rapi kelihatannya. Nah, tinggal gambarnya, 14 seperti ini gambarnya. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, linknya yang kita buat, linknya seserahan pernikahannya mana? Seserahan bentuk seserahan pernikahan yang pertama selalu menjadi, nah ini kita akan pilih, kan bisa ya bentuk seserahan pernikahan aja nggak apa-apa. Pernikahan. Nah ini kita buat link ya, kita buat link, terus ke kemana? Ke website kita, website Bodo Laku tadi. Mana Bodo Laku? Ke saya yang Babelan aja ya, bukan yang Bekasi aja. Nah ke sini, saya mau linknya ke sini. Nah, ini tinggal kita ambil aja.
URL-nya atau permalingnya di sini kopikan, masukkan ke dari tiga tadi. Nah, udah. Jadi ada link dari tempat website lain ke website kita. Nah, coba kita lihat di 33 bis ID. Sudah jadi belum? Artikel, di artikel ya. Ini websitenya berat banget. Nah, ini kita klik di sini. Nanti di sini ada, nah ada link. Link kemana? Aduh, salah nulis lagi. Linknya ke Podo Laku. Coba kita klik. Tuh, larinya kan ke sini, ke Podo Laku ini. Nah, itu artinya ada link dari website lain, dari 33 bis ID ke dalam konten kita atau ke dalam website kita. Itu namanya backlink. Ya. Dan sekalian juga Bapak Ibu biar tahu apa sih sebenarnya backlink itu gitu kan, artinya gitu. Seserahan. Seserahan. Salah. Pernikahan. Oh, kepotong. Pernikahan. Oke. Itu yang disebut dengan backlink. Bisa nggak backlink lebih dari satu? Boleh, malah lebih bagus. Bila perlu ada yang sampai 200, 300, ya nggak apa-apa. Bagus banget. Ya. Jadi link-link seperti ini perlu dan sangat. Kalau menurut saya sih wajib ada. Supaya lebih bagus. Ya. Nanti tinggal setelah itu baru kita inspeksi. Ya. Yang kita belum inspeksi tadi apa? Artikelnya belum. Ini kita inspeksi dulu. Daftarkan ke Google gitu kan. Ini kopikan, baru daftarkan ke Google. Udah laku. Nah, ini saya daftarkan ke Google. Tadi artikelnya belum ya. Artikelnya saya inspeksi dulu. Daftar. Di sini butuh waktu 1 atau 2 menit. Sabar. Baru checklist. Oke. Nah, ini coba kita lihat sebenarnya postingan kita yang sebelumnya, ya, postingan kita yang sebelumnya tadi kan ada jasa seserahan pernikahan terdekat di Bekasi. Coba kita cek di Google, sudah muncul belum? Sudah muncul, tapi di halaman 10, bukan di halaman 1, tapi ranking 10 yang di Bekasi. Nah, coba kita tes yang ada di Babelan, di kabupaten atau kecamatannya. Ini, kecamatan. Nah, malah ranking 1. Bukan halaman 1 lagi, tapi ranking 1. Karena apa? Kita buat sepanjang ini. Mungkin nggak orang mengetik sepanjang ini. Bisa jadi mungkin, bisa jadi enggak. Contoh, bisa jadi dia cuma jasa seserahan pernikahan terdekat di Babelan, Bekasinya dia nggak buat. Dia ngetiknya seperti itu doang gitu kan. Coba kita cek. Masih di ranking 1. Mungkin dia tidak pakai kata terdekat yang searching ya. Kita kan nggak tahu yang searching ketiknya apa sih. Mungkin kemungkinan seperti ini. Jasa seserahan pernikahan di Babelan. Masih ranking 1. Ya, artinya kalau Bapak Ibu posting produk, jangan terlalu ngotot di tempat yang ramai. Contoh gini, jasa pernikahan di Bekasi. Kita lihat kompetitornya ada berapa. Ini ada alat, klik alat.
kompetitornya ada 42.700. Makanya kalau dengan kata di Bekasi, kita masih jauh. Jauh mungkin ya karena masih baru ya. Kalau masih baru itu biasanya masih jauh. Mungkin di halaman 3 atau di halaman 4 gitu ya. Hmm. Nah ini halaman 4. Dengan kompetitornya adalah 42.700. Mirip ya, mirip. Ya, apa karena kalau di Babelan cuma 3.000. Jadi kalau di 42.300, nah artinya dengan kita tadi membuat link-link seperti tadi, ini kan tahunya kita besok lah. Ya, harapannya nanti yang jasa seserahan pernikahan di Bekasi mungkin tidak di halaman 4, mungkin dia di halaman 3 atau di halaman 2 atau di halaman 1. Kita nggak tahu, tergantung besok kita lihat dia naik nggak ya. Karena kita buat tadi link, ada link internal, ada link eksternal, ada link backlink juga malah ada gitu ya. Itu membuat nanti si babelan apa sih? Jadi kalau untuk babelan yang ini nggak perlu lagi kita backlink. Yang untuk judul babelan ini nggak perlu di backlink. Kenapa nggak perlu? Orang udah di ranking 1 mau ngapain lagi? Ya, udah di ranking 1, udah bagus banget posisinya. Yang perlu kita bantu itu yang Bekasi, karena Bekasi posisinya di halaman 4. Itu perlu kita dongkrak. Nah, cara mendongkraknya gimana? Ya buat backlink dari website lain. Tapi dengan catatan website lain itu adalah harus website yang kuat. Artinya yang sudah dapat lead, sering dapat lead atau sering banyak postingannya halaman 1 harus dari situ. Nah, di kalau tadi saya pakai 33, ya menurut saya 33 ini udah kuat karena itu punya punya saya sendiri dan itu udah banyak leadnya, banyak banget. Nah, terus kalau kami gimana kan gitu Pak. Itu kan pertanyaannya jadi begitu kan. Punya saya gimana? Kan nggak ada website yang bisa membuat backlink ke tempat saya. Sebenarnya ada. Kalau Bapak Ibu, Pak Pak Haji punya dongkrak usaha nggak? Ya Pak, Punya dongkrak usaha nggak? Pak Arif, sorry Pak Haji lagi. ada Pak. Nah, Bapak backlinknya dari situ Pak. Oke Pak. Ya, di postingan pada saat Bapak posting produk dongkrak usaha, buat linknya ke website yang ini, yang ke Bapak yang punya WSP-nya gitu loh. Baik, baik. Nah, supaya WSP-nya itu ikut naik. Karena kan dongkrak usaha itu kan udah bagus banget itu. Iya, iya. Nah, supaya yang punya Bapak ini ikut naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Arief pernah atau punya komunitas-komunitas yang pakai blog nggak? Nggak ada Pak yang pakai blog. Contoh kayak Kaskus punya. Kaskus zaman dulu Pak ya. Ya, Nggak ada artinya sih. ada website-website yang kita ikutin gitu loh. Oh iya, iya. Nah, bisa dari situ juga. Kira-kira Bapak punya main sebagai member di website apa aja? Selain yang kita punya. Belum ada sih Pak. YouTube kali. Dari YouTube sebenarnya bisa juga kita buat link ke arah ke sini. Bisa. Oh gitu ya. Iya, iya. Jadi ya sebanyak mungkin sebenarnya. Ya. Tapi yang pertama, langkah pertama karena Pak Arief punya dongkrak usaha, dari dongkrak usaha dulu. Dongkrak usaha itu kuat kok. Ya, supaya website Bapak yang baru ini udah cepat naik gitu. Tapi dengan catatan tadi dipilah-pilah dulu mana yang perlu dinaikin. Kan gitu. Artinya kalau seperti tadi kita lihat mana tadi bodoh laku. Nah, kalau yang babelan
Ya, ini nggak usah di backlink dulu, karena kan udah di halaman satu nih, ya. Bukan di halaman satu lagi, di udah ranking satu, nggak mungkin lagi dinaikin. Ya mungkin sih kita buat backlink supaya dia bertahan terus, nggak dihajar oleh lawan kan gitu. Kan bisa aja kompetitor hajar lagi, dia naik ke atas kita jadi ranking 2, ranking 3, keempat, atau kelima gitu ya. Nah itu kan lawannya ini Pak, lawannya dongkrak usaha. Orang usaha ya Pak ya. Oke. Eh, jadi buat aja backlink nanti dongkrak usaha backlinknya ke sini, ke website Bapak. Ya, cara Baik mainnya Pak. gitu buat backlink. Jadi itu materi saya cuman ini doang. Tapi ini sangat penting, artinya tolong dipraktekkan. Malah mungkin Bapak Ibu sering baca atau ketemu di Facebook jasa backlink. Jasa backlink itu mahal. Jadi input postingan, contoh nih kita buat postingan di dongkrak usaha, ya. Eh, kita tanya, Mas mau nggak saya backlink ke website Bapak atau ke tempat Mas? Mau bayar satu postingan 25.000, ada yang sampai 250.000 ada. Nah, padahal kita postingnya cuma di DU gitu kan. Tapi karena kita tahu website itu website masih baru dibanding dengan DU, DU di atas. Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jangan Bapak backlink DU. Jadi dari sini postingan ini kita buat link ke DU, jangan. Percuma karena DU itu di atas, bukan kita yang di atas. Backlink itu harus yang dari atas buat ke kita. Makanya saya bilang tadi, eh, pakai Kaskus, pakai YouTube, atau blog-blog kita punya komunitas, dari situ aja, ya. Harus yang dari atas kita ya, jangan di bawah kita, itu harus backlinknya bagus. Oke, gitu aja mungkin. Jadi saya harus pelan-pelan pelan-pelan supaya nanti nggak muntah gitu. Karena kan ini udah tiap hari nih. Pak Putra tadi saya juga kaget. Pak Tony bisa ngisi nggak malam ini? Pak, jangan tiap hari. Kasihan mereka, kan mereka nggak tahu nih tugas sudah selesai belum gitu. Nggak, ini masalah link aja. Kalau link sih sama, nggak apa-apa. Karena apa? Waktu kita posting atau waktu kita buat konten seperti ini, sekalian dibuat linknya. Oh, berarti nggak apa-apa. Masih ada hubungannya langsung gitu. Jadi sekaligus. Jadi waktu nanti buat deskripsi, langsung aja dibuat linknya, ya. Kalau buat deskripsi, langsung. Karena udah tahu cara bermain link, langsung dibuat linknya. Jadi waktu kita posting nih, posting satu produk baru, ya, kita posting ini apa nih? Oh, ini tiga-tiga beda. Kok beda? Nah, jadi waktu kita posting produk, tidak hanya dirapiin lagi. Tadi kan kita hanya rapi-rapiin heading-headingnya, hilangin garisnya, terus yang rapat-rapat kita turunin. Itu kan biasa. Nah, untuk sekarang ke depannya, waktu mengisi deskripsi bagian ini, sekalian internal link, external link, link anchor, sama link backlink nanti aja. Backlink nggak ada di sini. Ya, itu langsung dikerjain, internal, eksternal, sama anchornya langsung, baru simpan. Nah, ini biar langsung bagus waktu kita simpan, inspeksi, itu langsung bagus. Maksudnya biar nggak dua kali kerja juga. Nanti kalau udah kita posting-posting, linknya belum, linknya nanti aja. Baru nanti begitu besok, isi lagi linknya, buka lagi, edit kan dua kali kerja. Kalau saya waktu kita ngisi produk, langsung isi semua linknya, kecuali backlink. Ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk malam ini. Ini sangat penting kalau bisa. Eh, tadi, Pak Arif, mohon maaf, kalau cuma dapat tiga, itu tiga-tiganya dibuat link ya. Baik Pak. Ya. Tambah satu, Pak Arif, tambahin artikel dong. Ya. Oke, oke Pak. Ya, nanti. Bapak produknya apa yang Bapak posting? Yang kemarin Pak itu apa catering. Nah, udah.
Catering kan bisa buat artikel apa coba kira-kira? Ya, cara memilih vendor yang baik, catering dan sebagainya lah. Boleh. Nanti saya buatkan, Pak. Atau boleh 20, langsung 25 jenis Ya, jenis lauk catering. nah ya banyak Jadi lah biar Pak biar artikelnya. orang panjang, Pak. Karena tadi kan saya udah buat kesimpulannya bahwa semakin lama orang berselancar itu bahasa SEO ya. Semakin lama orang berselancar itu SEO-nya makin bagus. Oh baik, iya Pak. Logikanya gini, jangan sampai begitu orang baca dua punya setelah pernikahan begitu baca bukan bukan ini langsung keluar. Nah, itu nggak Hmm, bagus. iya iya iya. Tapi karena dia lihat, oh ada 20, oh satu ini, dua ini, tiga ini, dia harganya sekian, harganya. Jadi buat seolah-olah itu pembanding. Iya. Kalau pembanding pasti dibaca orang semua, Pak. Karena pembanding kan. Iya iya betul Pak. Nah, pasti dibaca yang model-model harga-harga 3 juta apa sih ya? Nah, nyari-nyari dia di bawah. Nah, semakin dia makin, nah kalau bisa sampai tadi saya paksain 50 bisa, karena seseorang kan bisa jadi sampai 50 kan. Iya bisa Pak. Ya pasti Panjangan lah. tapi Pak ya. Enggak, itu kan real. Oh iya oke. Enggak, kita enggak ngarang. Artinya memang benar ada 50. Menu catering juga bisa, Pak, 50. Iya Iya kan? bisa Pak. Iya. Itu hanya bagi kita untuk orang membaca terus dia bandingin. Kalau menu ini harganya berapa ya? Menu ini harganya berapa? Dia penasaran. Tadi kan saya katakan gitu. Buat si pembaca itu penasaran. Baik Yang baik. ada rendangnya mana ya? Yang ada rendangnya. Dia cari yang ada rendangnya. Harganya berapa? Gitu. Jadi dia semakin banyak lama orang muter-muter di sini itu bagus banget. Oh iya oke Ya. Pak. Makanya kalau bisa artikel jangan dibuat sesingkat ini doang. Udah yang penting ada isinya. Ya benar. Cuman kan nggak orang nggak mungkin lama ngelihat itu, baca sekilas aja udah tahu, udah keluar dia, kan gitu. Oke. Malah mungkin kalau dia keluar dianggap robot. Kalau cepat ya Pak ya. Iya, mana ada manusia masuk langsung keluar ngapain? Salah kamar atau gimana kan gitu. Iya iya. Tapi kalau cepat itu biasanya dianggap robot. Pintar kok Google itu pintar banget. Ada logika-logikanya itu sebenarnya kan algoritma Google. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Baik sementara Pak. sampai hari ini minta tolong. Berarti Bapak Ibu untuk pertemuan berikutnya sudah harus punya 3 postingan produk, 1 postingan artikel, sudah ada link internal, eksternal, link anchor, backlink nanti Bapak. Karena backlink juga kan saya nggak tahu, nggak bisa kita lihat. Kalau nggak backlinknya dari DO kan kita nggak tahu di sana. Ya, berarti yang itu aja. Oke, gitu. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan, sudah ada yang raise hand, Pak Nugroho. Silakan, monggo. Selamat malam, Pak. Ya, Pak ini, Nugroho dulu yang raise ini, hand, biar nggak tabrakan ya. oke, oke. Oke, Ya, saya dulu, Pak. Ya. monggo. Eh, ini, Pak, saya terlalu banyak gambar yang apa itu yang caranya menghapus gambar yang di WSP itu gimana, Bapak masukinnya lewat mana, Pak? Pak? Ini di upload multi gambar ini loh. Saya terlalu, Nggak bisa. ya. Nggak bisa, Pak. Oh, memang nggak bisa ya kalau Nggak bisa. menghapus Kan nggak gambar ada di fasilitasnya. upload multi Ya, gambar. multiple gambar. Ini upload multiple gambar ini. Kan nggak ada fasilitasnya, Pak, untuk ngapus. Nggak bisa. Makanya Iya. kami selalu wanti-wanti, kami yang para penjum, ya, para penjum itu wanti-wanti hati-hati dengan gambar dibuat Memang kecil, nggak bisa, Pak ya. nggak bisa. Kalaupun nanti dari kita yang hapus, itu semua semua gambar kehapus semua, nggak bisa dipilih. Kalian kan nggak bisa milih yang mana yang mau dihapus, mana yang nggak dihapus, gitu. Ya udah lanjut aja Pak gambar lain. Tapi jangan gede-gede Oke, Pak Pak. ya. Karena Jadi syarat waktu kita dari awal kita syaratnya size-nya kilobyte-nya itu di bawah 100. Saya malah 4 di bawah 50.
Saya itu selalu di bawah 50. Karena apa? Gambar itu kan nggak penting di sini. Yang penting di HP-nya. HP kan cuma segini kan, gambarnya cuma kecil. Ya udah, kecilin aja ngapain. Ngapain gede kita buat ternyata di HP cuma ditampilinnya kecil doang. Buang-buang size atau buang-buang kapasitasnya. Iya, benar. Saya baru nemukan dari saya foto terus saya screenshot, nah itu baru kecil. Ternyata Oh saya iya. punya, ya punya barusan aja nemu itu gitu loh. Sebenarnya Yang pakai terakhir ini aja mungkin juga masih bisa, hapus, itu ternyata nggak Pak. bisa. Kalau gambarnya cuma satu dua, ya, Bapak bisa gini juga bisa pakai apa? Mana tadi? Bentar ya. Pakai pakai pen juga bisa kok, dan nggak rusak. Pakai pen bisa dan nggak rusak. Contoh nih, saya ada gambar gede. Gambar saya ini ada yang gede banget, nih 1 mega malah, ya kan? Nah ini klik kanan, ya, klik kanan karena ini dulu kan gede, muternya lama. Karena ini gede. Belum share, Pak. Oh sorry sorry maaf. Oh ya, nah itu Pak, tolong diingatin. Tadi sempat keluar ya. Nah, ini kan saya ada gambar nih Pak, 1 mega. Nah ini tinggal diklik kanan. Paint kan semua semua laptop kan punya kan. Ini pakai open with, ada pen di sini. Nah ini kan gede banget tuh, begini. Nah ini Bapak saya resize saja, kan gambarnya segini, hitung-hitung aja deh kalau seandainya seperempatnya, berarti kan seperempatnya berarti kemungkinan kan segini doang nih. Berarti seperempat resize saja, 100 seperempatnya berapa? 25. Buat aja 25 gitu. Oke, tuh segitu. Atau oh kekecilan, ya udah kalau ada kekecilan Ctrl Z balikin lagi. Resize berarti jangan 25, 40 aja. Biar agak gedean. Contoh ya. Nah, segini. Ya udah tinggal save as. Pakai PNG boleh. Sebenarnya ada tools juga sih sebenarnya. Irfan View itu ada toolsnya, nanti kita pelajarin dulu deh kalau waktu kita main gambar yang banyak. Nah, ini coba deh saya masukkan ke sini. Ini sebagai X saja ya. X biar kita tahu nih perbedaannya dengan yang aslinya. Nah, ini tadi refresh. Mana yang X. Nah, ini itu kan 300 dari 1000 itu, dari yang 1000 menjadi 300. Ini juga masih kegedean. Yang paling kecil itu extensionnya atau tipenya ini pakai WP. Pakainya WP. Atau boleh dikecilin lagi yang tadi. Ini kita kecilin lagi. Kita kecilin lagi. Atau yang tadi kita kecilnya jangan 40, memang 25 benarnya. Ini saya resize jadi 70. Nggak apa-apa sekecil ini juga kan buat HP, bukan buat laptop. Laptop juga kan kelihatan juga. Pakai JPEG boleh. Ini saya pakai XXX, kemudian ini pakai di. Nah, ini mana kecil itu pakai pakai ini Pak, pakai JPEG. Nah, ini 34. 34 gambarnya nggak pecah kok, bagus. Gitu Pak ya. Jadi kalau gambarnya jangan dibuat gede-gede, sayang gitu. Tuh gambarnya nggak pecah, bagus banget. Oke, sudah. Ada lagi Pak Makasih, Pak. tambahan? Silakan, monggo. Makasih, Pak. Oke, silakan yang lanjut. Pak siapa lagi? Silakan raise Halo hand. Pak, Pak siapa? Maaf, ada suara tadi. saya Nur Pak, Nur Ya. dari Makassar. Oh ya, silakan Pak. Pak Iya, Nur. Ya. yang kemarin malam ya, yang traffic traffic apa site traffic itu. Nah, untuk tampilan traffic di halaman
Saya sudah masukkan skripnya di widget, kok tidak muncul Pak ya? Kira-kira kesalahan saya di mana Pak? Oke. Minta nama domainnya, Pak. Pasarterong.biz.id. Pasar Perong. Ya, Pasar Perong di mana, Pak? Pasar Terong, 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 terong Pak Tony, Oh, terong. Terong. Perong. Ya. Itu muncul, Pak. Oh ada ya. Muncul. Ini saya Kok, nih, lagi masuk. Kok saya di kok di Bandung? saya nggak muncul? Enggak, kalau pertama, nanti kan kemarin saya bilang, kalau pertama kita buat, itu gambarnya kecil banget, karena memang belum ada pengunjung. Ini kan sudah ada pengunjung, baru dia nanti. Nanti lama-lama ini panjang ke bawah, Pak, kalau pengunjungnya banyak. Ya, oke. Apa saya pakai tablet Pak ya? Kalau di smartphone atau di tablet kok tidak muncul ya? Oh ya, ya. Jadi kita lihat gini, gini aja, Pak. Bapak pakai inspek aja gini. Ini kan pakai nah di paling bawah berarti, Pak. Bukan Paling di bawah. sini, bukan di atas. Munculnya nanti di bawah sini nih. Ini kan tampilan handphone. Paling bawah itu. Nah, ini tampilan handphone kan seperti itu, Pak. Tuh. Oke, saya sedikit boleh koreksi, Pak. Iya, silakan Pak. Oke, ini ini judul jangan sependek ini, Pak. Ini jelas Oh, hanya keyword utama. iya, Mohon maaf, Pak. Kalau di sini Bapak mau ngapain? mau jual bawang and rekam. Kenapa nggak ada tulisan jual di depannya, Pak? Iya kan? Ya dong. Kalau bawang and rekang ini malah justru menurut saya ini adalah artikel. Artikel itu kan Oke. jadi harusnya di sini Bapak buat jual bawang and rekang di mana? Di Makassar kah atau di Enrekang? Di pasar terong Nah, ini berarti jual bawang and rekang di pasar terong Pasar Terong mana? Makassar, Enrekang, Makassar. Pinerang, Pasar, Pak. Makassar. Jadi di Makassar gitu. Jadi berarti judulnya adalah jual bawang and rekang termurah Di boleh, Makassar. terbagus, terbaik boleh. Disepanjangin aja, Pak. Jadi nanti bahasanya gini, biar arti gini, itu kan bahasa penawaran, Pak. Jadi di sini judul produk itu harus bahasanya penawaran, Pak. Jadi kita buat jual bawang and rekang murah atau termurah gitu kan, biar orang penasaran, biar orang klik di Pasar Terong Makassar. Udah, jadi judulnya sepanjang ini, Pak. Jangan sependek ini keyword utama. Sama juga ini, ya. Sama juga ini, dibuat panjang judulnya. Ini panjang sih, bawang bersih, biji, bulat, dan keras. Nah, sama pertanyaan saya, Bapak mau ngapain di sini nih? Mau Iya, menjelaskan bawang di rumah Bapak itu bersih, kan kayak gitu. Maksudnya Bapak buat di sini depannya jual. Atau kalau memang Bapak agennya, buat aja agen bawang bersih. Karena gini, kemarin kan apa sebelum-sebelumnya kan saya sudah katakan, tujuan kita apa? Tujuan kita pada saat orang searching di Google mengetikkan kalimat, harusnya kita ketemu minimal mirip tulisan yang diketik itu dengan judul kita. Nah, kemungkinan besar kita orang itu akan yang dicari apa? Distributor, agen, supplier, atau yang jual di depannya. Kalimat depannya pasti kemungkinan cuma empat ini. Untuk produk ya, kalau iya, jasa kan beda. Jasa mungkin jasa nyebutnya. Nah, berarti kan Bapak harus buat di sini nih. Jual bawang bersih, biji bulat, dan keras. Di mana? Kan gitu. Takutnya yang klik ini orang bukan orang Makassar, yang klik ini orang Medan. Ya nggak dapat nih, ya kan? Langsung nyebut iya, kemungkinan besar dia juga si pencarinya dia mau langsung ke pasar terongnya atau mungkin dia langsung saya pengen nyari yang jual bawang di pasar terong atau saya pengen nyari yang jual barang di Makassar.
Berarti Bapak harus buat kotanya di sini. Nama pasarnya, Betul. baru kotanya. Ya. Jual bawang di kota Makassar gitu ya. Oh enggak, jual bawang nggak apa-apa di sini. Jual bawang bersih, biji, biji bulat, dan keras. Di di belakangnya kan atau gini deh. Pasar Terong. Ya, nanti tinggal, coba nih kita buat lagi di sini ya. Jadi judul berikutnya, ini saya kopikan dulu yang punya Bapak. Jual ya, bawang bersih, Oke, biji bulat, dan keras di Pasar Terong, Terong, Makassar. 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 Nah, gitu. Judulnya harus segitu, Pak. Cuman ini dibatasi jangan terlalu panjang. Ini 60 aja. Ini 65 ya masih boleh lah 65. Ya. Nah, sebenarnya ini bagusnya bawang apa dulu nih. Jadi Bapak belum menjelaskan produk Bapak itu apa sih? Kalau cuma sekedar bawang, apa iya Bapak punya bawang bombay enggak? Enggak dong. Berarti di sini Ya, harusnya bawang merah, ya. Kalau iya. biji bulatnya mungkin tidak perlu karena tinggal gini aja. Jual bawang merah bersih dan keras di Pasar Terong Makassar. Tuh pas 60. Cakep judulnya begini. Nah, jika Oke. seandainya nanti ada orang searching di Google seperti itu, jual bawang merah bersih dan keras di Pasar Terong Makassar. Begitu di enter, harusnya Bapak ada di sini nih sebagai pilihan dia. Begitu dipilih, oh ini ada nih. Dia klik, begitu dia klik, dia klik nomor WA Bapak. Itu tujuan kita, Pak. Ya. Jadi Oke. bukan hanya sekedar membuat judul, terus buat kontennya. Tidak. Tidak, Mi. Ya. Iya. Jadi buat judul itu harus begitu, Pak. Ada tujuannya kita buat judul itu. Oke. Oke. Nah, Ini caranya untuk tampil di handphone dan di tablet gimana Pak yang live ya, traffic feed itu? Live traffic. di handphone Kenapa saya, pakai? di handphone Bapak, Bapak nggak muncul. Iya, Oke, handphone dan tablet tidak nggak, muncul. nggak, nggak perlu, Pak. Sebenarnya kita nggak. Coba ya. Saya mau cek di handphone saya dulu. Muncul nggak? Iya, Pak. Pasar Terong bisa ini. Hmm. Muncul Pak. Bentar, WiFi saya karena kepake Zoom jadi agak lambat. Oh baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak, saya beda. Wah, salah WiFi. Sorry, Pak. Kita harus lihat, Pak. Saya beda WiFi. Harusnya, oke. Hmm, Pasar Terong. Nah, ini ada, Pak. Kelihatan, Pak ya? Tidak kelihatan Pak. Iya. Kelihatan Gambar. backgroundnya. Nggak, ada. Jadi, ada, Pak, ada. Oh ada ya? Hmm. Apa handphone Oh, ada saya? backgroundnya ya. Sorry. Ya, ada. Oh, ada Jadi, di paling bawah ya? atau Iya saya deh, mungkin. ada Pak ya. Jadi di bawah Pak. Bapak kan di atas mungkin Bapak lihat di atas kok nggak ada di kiri kanan memang nggak ada dia paling bawah. Dia ada di paling bawah sini. Oh Baik. ini figurannya. Tuh, ada Pak ya. Oke, ada lagi Pak. Satu lagi Pak, yang Silakan. fasilitas menghapus gambar itu memang tidak ada ya di Gimana? WSP. Fasilitas menghapus gambar yang sudah terlalu banyak memang tidak ada ya. Tidak ada di upload multi gambar nggak ada sih Pak. Waduh, Jangan diupload sini, kebanyakan ya. jangan banyak-banyak dulu Pak. Jangan banyak-banyak dulu. Di WSP saya yang lain itu Mendingan gambarnya diuploadnya di banyak sini sekali. aja. Diupload gambarnya di sini Pak. Ini kan ada delete gambar nih.
delete all. Di situ ada delete-nya. Ya, Iya, kalau iya. di sini ada, di gambar ini ada, Kalau multiple, tapi multiple nggak ada, Pak. hmm, memang nyaman di multiple sekali Ya, sekali enter betul. langsung bisa 10, 20. Ya, betul. Enggak, ini kan ada import file gambar kan bisa juga, Pak. Emang nggak bisa lebih dari satu? Iya. Bisa. Cuman linknya nanti yang beda itu doang. Kira-kira bisa diusulkan tidak, Pak? Ya, nanti kita ngobrol dulu. Itu Fasilitas usulnya harus ke gambar itu. programmernya sih. Ya udah nanti kita, enggak, saya ngobrol dulu. Ya ini mudah-mudahan Iya, ya masuk ya. Ngobrol dulu dengan Pak Putra dengan teknis, baru nanti dengan orang server atau programmernya, baru bisa ketemu. iya. Oke, Pak. Ada lagi, Pak? Baik. Makasih. Cukup, Oke, Pak. oke, makasih. Makasih banyak. Silakan. Iya. Kalau masih ada, oke. Kalau nggak ada, ya saya tetap sarankan, walaupun sudah, artinya gini, kita udah ada 3 kali pertemuan dengan saya, terus satu pun nggak ada yang dikerjain, ya nggak apa-apa. Tapi harapan saya tetap dicicil, dikerjain aja pelan-pelan. Kalau ada waktu baru dikerjakan, nggak apa-apa. Karena gini, karena nanti pertemuan berikutnya, pada saat saya materinya kita lanjut, terus waktu mau praktek apa yang saya kayak tadi lah ya, kayak tadi kita mau praktek link internal, katanya postingannya cuma satu, ya nggak bisa dong praktek link internal. Makanya kemarin saya bilang minimal 3 supaya ada praktek link internal, gitu ya. Itu harapan kami. Jadi sebenarnya bukan nambah-nambah beban tugas kepada Bapak Ibu, bukan. Memang itu harus kita berlanjut. Itu memang tahapannya seperti itu yang harus kita lewati supaya memang kita bisa. Nah, artinya gini tadi kita kan udah lihat bahwa postingan untuk ini jasa seserahan pernikahan di Bekasi, oh ini, nah yang ini kan jauh jauh di halaman 4 gitu ya. Nah, terus kita mau coba gimana caranya supaya kita jangan, ya naikin lah, jangan di halaman 4. Ya, untuk awal-awal halaman 3, nanti minggu berikutnya halaman 2, halaman 1 gitu ya. Nah, gimana kita mau praktek kalau memang postingannya nggak ada? Kan kita nggak tahu kalau belum pernah diposting, kan kita nggak tahu itu sudah halaman berapa gitu. Jadi nggak apa-apa posting-posting aja dulu, mau halamannya halaman 100 juga nggak apa-apa. Tinggal nanti setelah kita buat link-link atau bahasa kita ada treatmentnya, baru nanti kita lihat dia pergerakannya. Mungkin dia naik dari halaman 80, halaman 70, halaman 60, halaman 10, halaman terus dia naik gitu. Itu namanya proses. Itu yang harus kita lihat. Nah, ini kan udah ketahuan nih tadi nih. Ini di Bekasi halaman 1 tapi ranking 10. Kalau pakai terdekat, kalau seandainya dia tidak pakai terdekat, jadi adanya di halaman 4. Nah, setelah kita treatment tadi, ya harapan kita dia tidak di halaman 4 lagi. Dia adanya di sini nih. Harusnya dia naik. Nah, bagaimana kita mau praktekkan treatmentnya kalau nggak ada postingan? Ya, jadi ya syukurnya kita ada rekamannya. Nanti Bapak Ibu yang kurang waktu senggangnya, coba deh nanti kalau lagi senggang Sabtu atau Minggu, tolong dikerjakan pelan-pelan aja, tapi benar-benar dikerjakan gitu. Ya karena gini, keuntungannya kan sebenarnya ya sayang lah Bapak Ibu punya WSP tapi nggak jadi apa-apa gitu. Sayang banget. Kan kami dari teknis hidupnya kita harus jadi sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang menjadi harapan Bapak Ibu ya minimal ada cuannya.
ya. Tidak cuan dari produk sendiri, bisa jadi dari komisi. Itu tujuan kita. Jadi tolonglah pelan ya, udah 3 pertemuan ya nggak apa-apa, dimulai dari rekaman pertama juga nggak apa-apa. Kan ada rekamannya, nanti dilanjut lanjut lanjut lanjut. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim TTK mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin